Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Baik pemirsa, kita berjumpa kembali. Pada sesi ini sesuai dengan judul, yaitu akan sia-sia amal ibadah Anda bila. Nah, sebelum kita kaji bersama, kita akan simak terlebih dahulu kitab suci kita Al-Quran. Kita buka surat Ibrahim, yaitu surat ke-14. Kita menuju ke ayat 18. Demikian tersurat, orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, amalan-amalan mereka adalah seperti debu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Kita buka selanjutnya pemirsa, yaitu surat Al-Furqan, surat ke-25. Kita menuju ke ayat 23. Demikian tersurat, dan kami datang kepada apa-apa yang mereka kerjakan dari amal, lalu kami menjadikannya debu berterbangan. Ya, itu Allah sudah peringatkan bahwa dalam beramal dan beribadah itu tidak mudah untuk Allah bisa ridho. Jadi memang banyak amal ibadah yang ternyata sia-sia, dan amal ibadah itu bukan jaminan untuk bisa masuk surga. Baik, kita kaji bersama pemirsa. Jadi di sini ada 2 poin, yaitu amal ibadah. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai ibadah. Ibadah yaitu terdiri dari 2. Yang pertama yaitu perintah agama kita, agama Islam, yaitu rukun Islam. Yang kedua adalah petunjuk Allah, Al-Quran. Baik, mengapa ibadah bisa sia-sia? Yaitu saat hamba hanya menjalankan syariat dari rukun Islam. Mereka tidak memahami maknanya, hakikatnya, dan tentu tidak akan bisa menerapkan dalam kehidupan mereka, sehingga tidak akan mendapatkan ma'rifatnya dari kelima rukun Islam. Jadi kita bisa uraikan satu-satu kelima rukun Islam itu. Rukun yang pertama adalah syahadat. Jadi banyak mereka yang hanya menjalankan syahadat secara syariat. Mereka hanya mengucapkan dengan lisannya 2 kalimat syahadat. Itu yang dimaksud sebatas syariat, pemirsa. Jadi mereka hanya mengucapkan secara lisan tapi tidak memahami
makna dan hakikatnya dari syahadat, 2 kalimat syahadat. Kemudian rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Mereka juga hanya menjalankan syariatnya sholat. Mereka tidak memahami makna sholat, hakikat sholat, sehingga tidak bisa menerapkan hakikat sholat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak akan mendapatkan makrifat dari sholat. Mereka hanya menjalankan dan mengharap imbalan karena mereka merasa sudah menjalankan perintah Allah, yaitu sholat itu rukun Islam kedua. Padahal mereka tidak mencari mengapa Allah memerintahkan kita sholat, sedangkan Allah memerintahkan sholat itu adalah untuk diri kita, untuk pemahaman kita, untuk kebaikan kita, untuk bisa merubah diri kita, perilaku kita, sifat kita, sikap-sikap kita, perbuatan kita, akhlak kita. Demikian juga dengan rukun-rukun Islam selanjutnya, yaitu rukun Islam yang ketiga, puasa. Jadi mereka hanya menjalankan syariat berpuasa. Mereka hanya makan sahur dan berbuka puasa. Mereka tidak memahami makna dan hakikat puasa. Dan mereka kebanyakan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Demikian juga rukun Islam keempat, yaitu zakat. Mereka hanya sekedar mengeluarkan zakat yang dinilai dengan uang. Demikian juga rukun Islam yang kelima, mereka sekedar menjalankan berhaji, tapi mereka tidak memahami makna dan hakikat haji itu sendiri. Yang sebetulnya kelima rukun Islam itu Allah perintahkan untuk kebaikan kita semua, agar kita bisa memahami maknanya, hakikatnya, dan menerapkan dalam kehidupan kita, agar kita selamat dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu petunjuk Allah yang ada di Al-Quran. Jadi mereka hanya membaca petunjuk Allah, tapi mereka tidak memahami karena mereka tidak pernah mencari maknanya hingga hakikatnya. Tentunya mereka juga tidak akan bisa menerapkan petunjuk Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak akan mendapatkan makrifat dari seluruh firman-firman Allah. Jadi seperti itu yang mereka lakukan, jadi sia-sialah apa yang mereka lakukan dalam ibadah ini, karena selama mereka melakukan sebatas syariat dan tidak memahami apapun, tidak memahami maknanya, hakikatnya, dan tidak bisa menerapkan dalam kehidupan mereka, maka itulah yang dibilang sia-sia. Kita menuju ke amal baik. Jadi amal baik yang sia-sia yaitu saat hamba-hamba Allah ini
berbuat amal baik tetapi tidak tulus, tidak ikhlas dan tidak ridho, sehingga muncul sifat pamrih, mengharapkan imbalan pahala dari Allah. Jadi mereka masih ada bersifat dagang dengan Allah saat dia berbuat kebaikan kepada sesama maupun kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Mereka selalu mengharapkan imbalan dari Allah. Kemudian amal baik yang sia-sia juga saat dia melakukan amal baik tapi mereka riya. Mereka memamerkan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan terhadap sesama. Jadi mereka tidak cukup dilihat Allah, bahkan mereka lebih senang bila dilihat makhluk Allah, yaitu sesama. Dengan sifat riya ini dia memamerkan sehingga muncul keinginan untuk mereka yang melihat agar menyanjung mereka yang berbuat kebaikan ini. Jadi mereka berharap sanjungan dari sesama, pujian-pujian karena perbuatan baik mereka, yang berefek kemudian muncullah sifat ujubnya, yaitu berbangga diri. Mereka merasa bangga karena mereka bisa berbuat kebaikan dan disanjung banyak orang. Akhirnya muncullah kebanggaan dalam diri mereka yang bisa mengakibatkan pula muncul sifat sombongnya. Jadi saat mereka membanggakan, mereka merasa mampu berbuat baik, mereka senang dipuji banyak orang, mereka bangga pada diri sendiri, muncullah kesombongan. Mereka merasa bisa, mereka merasa lebih dari yang lain. Kemudian perbuatan amal baik yang sia-sia bisa juga karena disebabkan mereka berharap imbalan dari sesama. Jadi saat mereka berbuat baik kepada sesama, namun mereka meminta imbalan. Jadi memang tidak tulus, ikhlas dan ridho dalam berbuat baik. Kemudian ada yang berperilaku mereka berbuat baik karena ada kepentingan pribadi, karena ada tujuan tertentu. Jadi perbuatan baik itu untuk mencapai tujuan mereka, tujuan tertentu yang ingin mereka capai dengan cara berbuat baik kepada sesama. Kemudian akan sia-sia pula amal baik mereka saat mereka merasa berbuat baik. Ini berarti mereka merasa mampu untuk berbuat baik. Padahal sebetulnya hamba-hamba Allah ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan apapun selain milik Allah dan seizinnya. Jadi sebetulnya manusia itu tidak memiliki daya upaya, kekuatan, kemampuan apapun untuk berbuat apapun. Jadi saat manusia bisa berbuat baik yang bermanfaat untuk sesama maupun seluruh makhluk Allah, itu sebetulnya adalah kehendak Allah dan datangnya dari Allah. Kekuatan, kemampuan itu adalah seizin Allah.
terakhir, saat mereka selalu mengingat amal baik yang telah mereka perbuat, jadi akan sia-sialah apa yang mereka lakukan. Jadi ada kata-kata bijak, pemirsa. Jadi saat hamba masih mengingat perbuatan baik yang telah mereka lakukan, itu pertanda bahwa Allah tidak menerima perbuatan baik mereka. Demikian pemirsa. Jadi itulah perilaku-perilaku hamba-hamba Allah dalam melakukan amal ibadah. Bila seperti yang saya sampaikan, mereka berbuat seperti itu, maka akan sia-sialah perbuatan baik mereka yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Demikian pemirsa, sesi kali ini. Insya Allah kita akan ketemu pada sesi selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman yang mungkin ada sebagian pemirsa yang kurang sepaham, kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.